ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak sekalian yang saya hormati, jamaah subuh yang dirahmati Allah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Suaranya jelas? Jelas. Ceduk ya kenapa? Cek. Ini yang biasa pakai. Saya pakai ini, Pak. Saya gabusnya mau diganti tuh, Pak. Ya. Terus hilang ya. Pulsanya hilang ya. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati, menjelang 25 Desember dan saat ini kita sudah berada di tanggal itu. Hari-hari sebelumnya biasanya beredar berbagai informasi di medsos ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan Natal. Pernyataan Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdus Somad, yang Natal itu setidaknya adalah pemujawatan sebuah keyakinan, minimal keyakinan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Isa itu dibunuh dan disalib. Semakin hilang suaranya. Aman, Pak. Aman Pak, bagus. Aman. Bagus Pak. Cek. Aman ya. Benar. Makasih. Ya, Bapak sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan bahwa satu-satunya nabi yang ketika disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang sering kali disandarkan pada nama orang tuanya adalah Nabiullah Isa alaihissalam.
nama Nabi yang ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian disandarkan kepada nama orang tuanya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disandarkan kepada orang tuanya. Satu-satunya Nabi yang ketika disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan disandarkan kepada nama orang tuanya hanya Nabiullah Isa alaihissalam. Sebutan bagi Nabiullah Isa selain namanya sendiri sering disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Al-Masih. Sementara ibu bapak sekalian yang saya hormati, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya belum pernah menemukan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nama beliau dengan nama, memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Kalau nabi-nabi yang lain itu namanya, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaris tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan namanya. Rasanya kita belum pernah tahu bunyi ayat yang ketika Allah memanggil nama beliau dengan Ya Muhammad. Pernah ketemu ayat yang bunyinya Ya Muhammad? Rasanya nggak ada. Sementara nabi-nabi yang lain nyaris selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya. Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Daud, Ya Sulaiman, Ya Zakaria, Ya Yahya, dan seterusnya. Ya Muhammad itu tidak ada dalam Quran. Allah ketika menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggil Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya ada dua panggilan. Ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhan rasul. Kalau panggilan ya Muhammad itu saya belum pernah menemukan di dalam Al-Quran. Ya, kembali kepada Nabi Isa, satu-satunya Nabi yang ketika disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang kemudian disandarkan kepada nama orang tuanya hanya Nabiullah Isa alaihissalam. Untuk apa itu terus menerus diulang, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setidaknya kalau kita mau mencermati, yang pertama adalah untuk mengingat, untuk menguatkan ingatan dan keyakinan kita bahwa Isa itu adalah putra Maryam, bukan putra Tuhan. Supaya lengket, kuat di ingatan kita sekali
itu adalah Tuhan atau putra Tuhan. Makanya disebut itu Isa putra Maryam, Al-Masih putra Maryam. Untuk apa? Untuk menguatkan ingatan dan keyakinan kita. Ingatan kita bahwa Isa adalah putra Maryam, menguatkan keyakinan kita agar jangan pernah berubah keyakinan. Mendapat penjelasan dari manapun. Yang kedua, penyebutan itu juga berarti bahwa siapapun anak yang lahir tanpa bapak, maka bin-nya itu adalah kepada ibunya. Ada tak anak lahir tanpa bapak? Kalau ada, nanti bin-nya itu bin ibunya, jangan bin yang lain. Ada yang jadi bisa bin kakeknya, bisa bin siapa gitu, atau bin yang mengadopsi. Nah, itu tidak boleh. Dua bahasa sekalian yang saya hormati. Nah, sekarang apa kata Al-Quran? Kita coba runut ya. Apa kata Quran tentang Isa? Yang pertama, Isa itu adalah manusia biasa. Apa tanda umum manusia biasa itu apa? Tanda umum manusia biasa itu adalah makan, minum. Nggak ada whiteboard ya? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan diingat dengan baik. Isa itu adalah manusia biasa, bukan manusia setengah dewa, bukan manusia setengah malaikat, apalagi manusia setengah Tuhan. Tapi Isa itu adalah manusia biasa. Apa tanda umum manusia itu? Tanda umum manusia adalah makan, minum. Nah, apakah Nabi Isa alaihissalam makan minum? Ya, makan minum, Mas? Iya. Ya. Tahu dari mana kalau Nabi Isa itu makan minum? Tahu dari mana? Al-Quran. Al-Quran. Surat apa, ayat berapa?
Itu kira-kira nyangkutnya berapa persen? Ya, karena ada begini, saya dengar saya tahu, saya lihat, saya paham gitu ya. Saya baca, ya ibu bapak sekalian yang saya hormati, sekedar informasi saja, di beberapa kali di Samarinda, saya selalu mengingatkan kepada jemaah pengajian, jemaah taklim agar membawa Quran. Ya, bisa Quran dalam arti mushaf, bisa Quran dalam arti HP yang digital. Dan relatif jumlahnya banyak, bukan saja bawa Quran, bukan saja aplikasinya ada Quran di HP, tapi bawa catatan. Oh ini, karena kalau cari sendiri bisa lama. Ya, sudah, saya akan melanjutkan. Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia biasa, layaknya seperti kita. Bedanya hanya adalah Nabi Isa juga nabi-nabi yang lain mendapatkan atau memperoleh wahyu dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan maksum. Sementara kita enggak. Kita tidak dapat wahyu, juga tidak maksum. Maka dalam banyak ayat Rasulullah SAW juga menyatakan, ana basyaru, innama ana basyaru mislukum yuha ilayya. Itu saja. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Rasulullah SAW, nabi-nabi yang lain mendapatkan wahyu, sementara kita tidak. Tapi indikasi umum manusia itu adalah makan. Dan semua nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW juga makan. Dari mana kita tahu? Jadi kan judulnya Isa dalam Quran, atau apa kata Quran tentang Isa. Maka kita tidak berdasarkan asumsi. Dasar yang kita pakai adalah Quran. Tidak ada mik tangan, Mas Bapak. Mik tangan ada. Oh iya tidak ada. Yang lepasan tanpa kabel tidak ada. Enggak, maksud saya ada yang bantu nanti. Ada yang bantu membacakan terjemahannya. Cek. Mana yang lebih bagus suara? Nah, maksud saya kalau
salah satu membacakan artinya supaya yakin kalau yang membacakan bukan saya, bahwa ayat itu ada. Ya, silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 75. Man-nasikhu banu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Itu poinnya 575. Ketemu Mas Bapak? Tidak ada pencarian kita, nggak ada. Mesti scroll gitu ya. Harusnya ada itu pilihannya pencarian kita. Oh, ada di atas itu. Ya, ketemu? Ada, Pak. Oh belum. Ada. Dibacakan. Silakan minta tolong dibacakan. Atau siapa saja lah, nanti yang ketemu duluan. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlaku beberapa rasul. Ibunya adalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya makan seperti halnya manusia biasa. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat sebagai tanda-tanda kekuasaan kepada mereka. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran. Ya, jadi poinnya bahwa di situ kan disebut ya, Al-Masih ibnu Maryam, disebut Al-Masih putra Maryam. Yang di awal sudah saya sampaikan, satu-satunya nabi yang ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya dan diikutkan atau disandarkan nama orang tuanya hanyalah Nabi Isa. Salah satu contoh ayatnya itu, Al-Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah orang yang senantiasa berpegang benar dan berpegang kepada kebenaran. Nah, ini poinnya, kana ya'kulani ta'am. Keduanya biasa memakan makanan. Jadi kalau kita ditanya, Isa itu makan nggak? Ya, makan. Dari mana tahunya? Ini ayatnya. Nah, tidak cukup, walaupun itu nggak salah. Tidak cukup dengan jawaban ada dalam Quran. Yang nanya ini mau tahu cepat. Makanya kalau kita punya catatan minimal, kita bisa menjelaskan. Apalagi itu orang yang beda agama misalnya, ada dalam Quran ayat ini, surat ini. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Sama nabi-nabi yang lain, karena manusia biasa sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW juga makan. Dan itu dijelaskan oleh Allah di surat Al-Furqan ayat 20. Wa arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. 25 itu maksudnya surat ke-25 ayat 20. Ketemu?
tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Nabi Muhammad, Ya. melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Tuhanmu Maha melihat. Ya, ibu bapak sekalian yang saya hormati, poinnya dari ayat ini semua nabi yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad SAW, bahkan Nabi kita Muhammad SAW satu biasa makan itu. Illa innahum la ya'kuluna ta'am, dan bukan hanya itu, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka biasa jalan-jalan di pasar. Ya, jangan dipahami jalan-jalan di pasar. Masa Nabi kerjanya jalan-jalan di pasar. Jalan-jalan di pasar itu dimaksudkan pasar itu adalah simbol bahwa manusia itu berinteraksi, bahwa manusia itu bersosialisasi, bahwa manusia itu bermuamalah. Sekarang saya tanya, di antara Bapak Ibu, ada tak yang sampai hari ini belum pernah atau tidak pernah ke pasar? Ada di antara Bapak Ibu yang hingga hari ini yang belum pernah ke pasar sama sekali? Belum pernah lihat, Pak? Oh, sering. Ya, ke pasar itu simbol bahwa Nabi itu berinteraksi, Nabi itu bersosialisasi, Nabi itu bermuamalah terhadap sesama. Jadi poinnya makan. Manusia biasa tanda umum adalah makan. Bapak sekalian yang saya hormati, bagaimana dengan malaikat? Jin makan enggak? Menurut Bapak, jin itu makan enggak? Makan. Makan. Dari mana tahu Mas Bapak? Al-Quran. Hah? Rasul Masuk. Ya. Jadi kan begini, salah satu fungsi Quran maupun hadis, ya, Quran maupun hadis itu kan satu paket. Karena secara umum hadis-hadis Rasulullah SAW itu juga merupakan bagian dari wahyu. Maka fungsinya apa? Musaddiq, bukan musaddiq ya. Kenal musaddiq? Nabi palsu. Musaddiq itu nama orang yang dulu pernah mengaku sebagai nabi. Nah, ini musaddiq. Kita dapati banyak sekali. Di Al-Baqarah misalnya ayat 41, ayat 89 dan seterusnya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam nanti dinyatakan juga musaddiq. Wahyu itu adalah fungsinya musaddiq. Musaddiq itu di ayat 41 ada itu. Aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad. Berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada dalam kitab. Jadi Quran itu fungsinya adalah musaddiq, dalam arti membenarkan apa yang memang benar, ya, membenarkan apa yang memang benar ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, ada di dalam Zabur. Bahkan pada suhuf beberapa
termasuk suhuf Ibrahim. Quran itu fungsinya adalah musaddiq, dalam arti membenarkan apa yang memang benar ada dalam kitab-kitab yang lain. Yang kedua, meluruskan ketika telah terjadi penyimpangan. Itu makna musaddiq. Apa yang disimpangkan? Itu antara lain apa yang benar kemudian dibenarkan di dalam Al-Quran, kisah tentang Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Kisah tentang Fir'aun adanya pada masa Nabi Musa itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil. Karena memang benar ada seperti itu, maka dibenarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, membenarkan apa yang memang benar ada dan terjadi. Yang kedua, musaddiq itu meluruskan, mengoreksi ketika terjadi kesalahan atau sengaja disalahkan. Contoh, ya nggak usah yang gampang saja. Yang gampang, dalam perjanjian baru Isa itu diyakini sebagai Tuhan Al-Masih, Mesias. Ya. Injil yang sesungguhnya tidak ada yang begitu. Jika ada Injil yang begitu, maka Quran dan itu apa? Meluruskan, nggak benar. Kalau Isa itu anak Tuhan atau Tuhan, yang benar adalah Isa itu hamba Allah. Isa itu utusan Allah. Nah, itu musaddiq. Ini Bapak sekalian yang saya hormati. Jin makan enggak? Makan. Makan? Dari mana Bapak Ibu tahu jin itu makan? Ya. Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya itu menyatakan, insyaallah di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, la tastajju birrawsi wal idham fa innahu zatu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan tulang, karena sesungguhnya ia adalah makanan saudaramu dari bangsa jin. Maka tidak boleh beristinja dengan kotoran dan tulang. Tahu istinja ya? Bersih. Apa itu istinja? Membersihkan diri sesudah buang air, cebok lah. Kalau tidak mendapati air, maka dibimbing oleh Rasulullah SAW dengan batu atau daun atau sesuatu yang meresap, tapi hindari kotoran dan tulang. La tastajju birrawthi wal idham. Jangan kalian beristinja dengan kotoran dan tulang, karena keduanya adalah makanan saudaramu dari bangsa jin. Fa innahu zatu ikhwanikum minal jin. Nah, kalau sekarang apa? Kalau mau cebok tidak ada air gitu ya. Nah, sekarang lebih mudah di tisu. Coba kalau biasa cebok pakai air, cebok pakai tisu, Risih.
rasanya kurang marah gitu ya. Ada sesuatu yang ya mengganjal. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, nah saya lanjut. Malaikat makan minum? Enggak. Dari mana tahu kalau malaikat enggak makan? Dari mana? Dari mana Bapak Ibu tahu kalau malaikat itu enggak makan? Ya, rujukan kita Quran. rujukan kita Quran. Sudahlah, kalau merujuk kepada Quran selesai. Sayangnya tidak banyak di antara umat Islam yang ingin mengetahui kebenaran sesuatu, rujukannya asumsi, perasaan, kira-kira, ya. Makanya banyak sekarang orang Islam yang suka kira-kira gitu. Karena suka kira-kira nggak pernah pas. Ya, kita dapati setidaknya Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ya yang gampang saja. Di surat Al-Zariyat, surat ke-51 ayat 24 sampai 28. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin ittakhadhu ilaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahli faja'a bi'izrin samin wa qarrabahu ilaihi qala la ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ketemu ya? Sudah ketemu Mas? 24 ya? Ya, mulai ayat 24 sampai ayat 28 insyaallah. Ketemu Mas? Ya, kita tolong baca. Sudahkah sampai kepadamu Nabi Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Terus? Cerita itu bermula ketika mereka masuk bertamu kepadanya, lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salam mereka adalah orang-orang yang belum dikenal. Kemudian Ibrahim pergi diam-diam menemui keluarganya, lalu datang kembali membawa daging anak sapi gemuk yang dibakar. Dia lalu menghidangkannya kepada mereka, tapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak makan? Ibrahim menyimpan rasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah takut. Mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat berilmu, yaitu Ishak. Ya, makasih. Dari ayat itu kita tahu Ibrahim makan? Malaikat makan? Tidak makan. Yaitu ayatnya. Baru nanti ada penjelasan. Kenapa malaikat itu nggak makan? Nah, salah satu penjelasannya adalah karena malaikat itu tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu hanya diberi akal. Karena itu orang kalau akalnya waras, akalnya sempurna, dia cenderung berada dan menempuh jalan yang benar, yang baik. Jadi orang itu kalau akalnya sehat, yang ada di pikirannya adalah berbuat baik, bertindak benar. Pernah lihat malaikat salah cabut nyawa? Halo. Mestinya babang siapa yang harus dicabut? Tapi babang yang lain yang dicabut. Salah. Mohon maaf ya Allah, salah. Pernah malaikat salah?
Ya, bahasa saya, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, malaikat itu adalah makhluk yang tidak punya alternatif dan tidak kreatif. Saya ulang, malaikat itu adalah makhluk yang tidak punya alternatif dan tidak kreatif. Tidak punya alternatif. Karena itu malaikat gak pernah neko-neko. Beda dengan kita manusia itu full engineering. Disuruh ke utara, selatan. Itu manusia. Ya Mas ya. Disuruh jujur, bohong. Disuruh sholat, main-main. Ya, disuruh berbuat adil, zalim. Ya, itu manusia. Malaikat enggak. Karena malaikat itu bukan makhluk yang punya alternatif. Malaikat itu makhluk yang tidak punya pilihan. Aktivitasnya adalah sekitar apa yang diperintahkan Allah. Dan itu kita dapati di surat At-Tahrim misal, ya Al-Quran. Ya, kita dapati di surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6 Mas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketemu? Ya, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, malaikat itu tidak mendurhakai perintah Allah dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang dilakukan oleh bangsa malaikat itu hanya seputar apa yang diperintah oleh Allah. Jadi malaikat itu makhluk yang tidak punya inisiatif dan tidak kreatif. Kenapa? Gak punya nafsu. Kalau malaikat itu punya nafsu, nah jangan-jangan kita gak kebagian. Nah, beda dengan manusia. Hanya diberi akal. Karena itu tidak pernah kita dengar malaikat melanggar perintah itu kan. Nah ibu bapak sekalian yang saya hormati, nah malaikat itu tidak makan seperti terbaca di surat Al-Zariyat tadi saat bertamu di rumah Ibrahim. Ya ini pula catatan kecil ya. Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang belakangan diketahui adalah malaikat. Sesungguhnya Nabi Ibrahim kenal nggak dengan tamunya itu? Kenal? Tidak. Kenal? Tidak. Enggak. Maka di situ disebut kaum mungkarun di surat ke-51 tadi. Salam kepada kalian wahai kaum yang tidak kenal. Artinya Nabi Ibrahim nggak kenal siapa tamunya ini. Dan tamunya bukan satu, banyak, rombongan. Bertamu di rumah Ibrahim pagi, siang, apa malam? Halo? Pagi, siang, apa malam? Mulai tebak-tebakan ya. Pagi, siang, apa malam? Malam. Malam.
tahu malam satu. Nabi Ibrahim ketika menyuguhi takut tak? Takut. Biasanya orang takut itu nerima tamu malam apa siang? Malam gelap. Malam. Ya, siang takut juga. Ya. Ya, tapi kita nanti bisa lihat lanjutan ayatnya di ayat juga di ayat yang lain di surat yang lain juga kita temukan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, malaikat itu singgah di rumah Ibrahim alaihissalam, di kediaman Ibrahim alaihissalam di malam hari. Assalamualaikum. Nah, dijawab oleh Nabi Ibrahim salam mereka dan dipersilakan untuk masuk, dipersilakan duduk. Padahal Nabi Ibrahim gak kenal. Bertamunya itu kisaran jam-jam 2, jam 3 itu lah. Ya, kisaran kurang lebih jam 2 malam, bukan jam 2 sih. Ya. Itu kalau saya yang jadi Nabi Ibrahim itu kira-kira saya lihat kakinya ini nempel enggak? Soalnya aneh kan? Karena Nabi Ibrahim juga merasakan keanehan itu. Ini orang kasihan apa gitu ya? Tamu diberi jamuan istimewa, apa jamuannya? Daging Sapi. gemuk, daging anak sapi gemuk dibakar. Nanti ada ayat yang lain yang dipanggang. Itu jamuan istimewa. Istimewa. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam gak kenal siapa tamunya itu. Sekarang saya tanya Bapak kalau kedatangan tamu tengah malam jam 1 atau jam 2 dan tamu itu Bapak Ibu tidak kenal, kira-kira Bapak bukain? Enggak. Halo? Enggak. Mau apa lagi itu bersembilan tinggi besar semua, pakaiannya putih semua, tengah malam. Bapak Ibu buka? Enggak. Ya. Nabi Ibrahim menerima tamu yang tidak dikenal, suguhannya istimewa. Daging anak sapi gemuk panggang, daging anak sapi gemuk yang dibakar. Bapak Ibu kalau ketemu menerima tamu, meskipun tamu itu Bapak Ibu kenal, apa suguhannya? Kopi. Sijiro, tahu sijiro? Sijiro, gelas sijiro. Padahal kita kenal tamu itu, karena itu tidak satu pun di antara kita yang diangkat sebagai nabi. Dan diketahui Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dinobatkan dalam catatan dan perjalanan sejarah Nabi yang mula-mula mengajarkan umat manusia ini menghormati tamunya. Tamu tengah malam datang, tidak dikenal, suguhannya istimewa. Lah mau kemana malaikat ini? Hanya mampir saja di rumah Ibrahim untuk apa? Memberi kabar gembira kalau Allah akan menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim seorang putra dari istri yang bernama siapa istrinya? Sarah. Ya. Maka di ayat itu ada dalam huruf namanya siapa? Ishak, bukan Ismail.
Ismail sudah duluan lahir dari istri yang bernama Hajar. Berapa selisih usia Ismail dan Ishak? Berapa Pak? Ingat? Ya, selisihnya 13-14 tahun. Ya, dalam catatan sejarah dengan berbagai versi, salah satu versi yang ingin saya sampaikan adalah Nabi Ibrahim itu lahir tahun berapa? Ada yang ingat? Nabi Ibrahim lahirnya anak saya yang pertama aja lupa gitu ya. Pak Wahid, anaknya berapa Pak Wahid? Dua. Yang pertama tahun berapa kelahiran? 96. 96. 26 September. Oh, iya. Ya, karena cuma 2. Kalau anaknya sampai 6 sampai 9 itu bisa lupa salah satunya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah satu versi yang catatan sejarah yang pernah saya baca, Nabi Ibrahim itu lahir 1997 sebelum Masehi. Kalau 1997 Masehi, maka lebih tua anaknya Pak Wahid. Anaknya Pak Wahid 1996. Masa anaknya Pak Wahid lebih tua dari Ibrahim? Sebelum Masehi. Wafat 1822. Ya. Jadi Nabi Ibrahim lahir 1997, wafatnya 1822 sebelum Masehi. Berapa usianya berarti? 1997 lahir, 1822 wafat. 100 lebih. 107. Tinggal kurangi saja kok. 19 dikurangi 18 tinggal 1. 97 kurangi 22. Iya, 155. Iya. Berarti usia Nabi Ibrahim wafat itu 175 tahun. 175 tahun. Ada yang mau usianya sampai 175 tahun? Pikun. Bukan masalah pikun. Baru sekitar 60 saja dari duduk mau berdiri sudah kerengkelan. Ya, duduk agak lama sedikit itu sudah ganti posisi berapa kali. Yang sila, yang duduk atahiyat, yang duduk atahiyat dibalik, ya. Kemudian yang selonjor. Tapi nikmati semua itu. Ya, padahal usia belum 60 tahun. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ya mengabarkan itu. Nah, pada saat mengabarkan itu istrinya dengan fa'abarat imra'atu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Setengah tidak percaya. Jadi Nabi Ibrahim tugas para malaikat itu tugas utamanya adalah mendatangi Nabi Lut untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Tapi mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim untuk menyampaikan berita gembira akan putra yang bernama Ishak. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu hidupnya satu zaman. Hanya diperintah dengan tempat yang berbeda. Saya buat ilustrasi untuk memudahkan kita, Bapak Ibu sekalian. Misal, malaikat, ini sekedar ilustrasi. Malaikat itu ada di Samarinda. Ya, melakukan perjalanan dari Samarinda. Nabi Ibrahim tinggalnya di Balai apa?
Nabi Lut tinggalnya di Penajam. Penajam. Sebelum ke Penajam mampir di Balikpapan. Balikpapan dulu, kasih tahu Ibrahim, bergembiralah kau karena Allah akan menganugerahkan kepadamu seorang putra yang bernama Ishak. Ishak. Setelah itu baru terjadi dialog antara Ibrahim dan para malaikat ini. Qala khatbukum ayyuhal mursalun. Ada apa gerangan kau datang kemari? Atau ada apakah gerangan kalian datang? Dijawab kan, sesungguhnya kami diutus oleh Allah kepada kaum yang inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada kaum yang bergelimang dosa, yaitu kaum Sodom. Linursila alaihim hijaratan min, untuk melimpahkan azab mereka berupa bebatuan ke kaum Sodom. Di mana Penajam? Ya, gambarannya saja. Ada yang nyeletuk, Pak, kamu malaikat naik mobil. Nah, ini cuma gambaran untuk memudahkan kita memahami saja. Jadi Bapak sekalian, nanti saya kembali kepada Isa. Isa itu manusia Biasa. Nah, ini maksimal sampai jam berapa? Biasa bunyi tapi sudah tidak apa-apa, aman aja. Ya. Ya. Satu, Isa adalah manusia Biasa. Yang kedua, Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bukan anak Tuhan. Silakan dibuka di surat Maryam, mulai ayat 30 sampai 33. Tapi kalau mau agak lebih nyambung kisahnya, itu dari ayat 28 sampai 34. Tapi poinnya adalah di ayat 30, 31, 32, 34. Ya, ketemu Mas Bapak. Lanjut 8 Mbak. Ya. 8. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ya. Dia, Nabi Isa AS berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Terus Pak. Terus kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya sudah, titik sampai di sini. 28 itu kan Bani Israel membuli habis-habisan kepada Maryam. Ya ukhta Harun, maka abuki mura'as sawi wa maka ummuki bagi Maryam. Wahai saudara perempuan Harun. Harun siapa ini? Nabi Harun. Bukan. Lain. Masa Maryam saudaranya Harun Musa. Ya. Harun bukan Nabi Harun ini. Harun Masiku. Bukan Harun Musa. Harun bukan Harun saudaranya Musa, apalagi Harun apalagi Harun Masiku. Oh, ini punya Harun.
saudara Maryam. Hai saudara Harun, bapakmu itu bapakmu itu kira-kira begini, bahasa sederhana kita. Hai Maryam, yang kamu tiru itu loh siapa? Bapakmu orang baik-baik, ibumu orang baik-baik. Loh kok kamu bisa melahirkan tanpa suami? Yang kamu tiru itu siapa? Kok dibully habis-habisan? Wanita berzina, kemudian menunjuk Isa itu sebagai anak zina, anak haram. Udahlah, kalau bahasa orang sekarang dibully habis-habisan. Kira-kira Maria menjawab enggak bulian mereka? Enggak. Maryam tidak berusaha untuk mengklarifikasi, menjelaskan keadaan sebenarnya. Udah, Maryam diam saja. Maryam itu pintar enggak? Pinter. Halo? Pinter. Maryam itu pintar. Karena pintarnya itu begitu dibully dia Diam. ya. Biasanya kalau orang nggak pintar, kalau dibully Lawan. malah Anies Baswedan pinter dia. Anies Baswedan pintar. Anies Baswedan dibully Diam. balas bulian, Tidak. nggak ngelawan, Tidak. enggak. Ya, Rasulullah SAW dibully. Iya. Tidak ada nabi yang tidak dibully. Pak tahu Pak? Ya, lihat Qurannya. Tidak ada satu nabi dan rasul pun yang hadir kecuali dibully habis-habisan oleh kaum. Dari mana kita tahu? Ya di Quran lah. Nah, coba cek di surat 51, surat Al-Zariyat, masih banyak sebenarnya. Di surat Al-Zariyat ayat 52 bisa ambil secara umumnya. Nabi-nabi bersatunya di ayat-ayat yang lain banyak. Langsung ke 52 ya. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelumnya mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Nah itu membuli tak? Boleh. Kadzalika ma atalladziina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka kaumnya akan mengatakan, oh dia itu sahirun aw majnun. Itu tukang sihir itu. Gila. Orang enggak. Majnun itu apa? Gila. Bapak pernah dibully tukang sihir? Pernah dibully sebagai orang gila? Enggak kan? Jadi orang yang paling berat buliannya itu adalah kalangan Nabi dan Rasul. Ya, pesihir. Terus apa lagi? Orang Gila. gila. Apa lagi? Apa lagi? Ya, tukang ngarang Cerita. cerita. Apa lagi? Pembohong. Sahirun kadzdzab. Rasulullah itu pernah dituduh sahirun kadzdzab. Muhammad itu adalah tukang sihir dan pembohong. Ya. Rasulullah dituduh sebagai tukang bikin cerita, bikin syair. Muhammad itu dituduh sebagai tukang santet. Tapi Rasulullah SAW tidak membalas satupun. Yang menjawab dan mematahkan ucapan mereka siapa? Allah langsung. Jadi Allah langsung yang mematahkan itu. Contoh, Rasulullah dibilang gila, dipatahkan, dibantah oleh Allah langsung. Surat apa itu?
ma anta bi ni'mati rabbika Majnun. bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin Azim. azim. Allah langsung yang matahkan. Dan najm wa najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dan seterusnya. Ya. Dibantah oleh Allah anggapan mereka bahwa Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah kumpulan syair para penyair. Dan Muhammad sendiri adalah tukang syair. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibantah makana innahu laqaulu rasulin karim. Innahu kana la qawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Muhammad itu bukan tukang syair, bukan tukang tenung. Nabi-nabi yang lain dibully sama. Maryam juga dibully. Karena Maryam itu cerdas, baik, dia tidak menanggapi bulian itu. Di ayat 29-nya, ayat 29 surat Maryam tadi, kira-kira saya memahaminya begini. Ya tanya saja anak-anaknya sambil nunjuk Isa yang masih kecil yang masih digendong. Jadi tidak mencoba untuk memberikan klarifikasi, tapi meminta para pembuli itu tidak. Daripada kamu nuduh dan kamu tidak akan percaya dengan penjelasan saya, tanya saja ke bayi. Ya. Apa komentarnya? Apa komentarnya? Nah, sudah mulai kan? Mulai kurang-kurang nih Maryam. Gara-gara melakukan kesalahan ini, yang tadinya pintar, gara-gara melakukan kesalahan mulai kurang-kurang ngomongnya. Bapak, kalau disuruh nanya anak bayi yang masih digendong, kira-kira Bapak akan komentar apa sama yang nyuruh Bapak? Mulai error nih. Masa kita orang-orang tua yang disuruh nanya sama bayi? Kan itu ayatnya, ayat 29-nya surat Maryam, surat ke Maryam ayat 29. Kan itu Maryam menyuruh, sudah tanya saja kepada bayi ini. Bagaimana saya suruh? Bagaimana kami akan menanyakan sesuatu kepada bayi itu? Tidak pakai lama lagi, kemudian Nabi Isa yang masih digendong oleh Maryam langsung berkata, qala inni Abdullah, di ayat 30. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Klarifikasi lagi ya. Ini maka judulnya adalah Isa dalam Quran, atau bagaimana Quran berbicara tentang Isa. Nabi Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah, bukan aku adalah Allah, bukan aku adalah anak Allah, tapi aku adalah hamba Allah. Apalagi yang bisa kita lihat, bisa dapat informasinya tentang Isa, aku diberi kitab, yaitu Injil, dan aku akan diangkat menjadi nabi. Dan aku senantiasa diberi jalan mubarakan aina ma kuntu, dan Allah akan senantiasa memberkahiku dimanapun aku berada. Wa ausani bis salat waz zakat, dan Allah perintahkan aku mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Ya. Informasi lain yang kita dapati dari ayat ini apa? Isa itu salat, Isa itu zakat. Jadi kalau ditanya orang, Pak, Isa itu
itu sholat tak? Sholat. Dari mana tahu? Al-Quran, jangan ngarang-ngarang. Isa itu sholat. Sholat. Wa awsani bis sholati waz zakat. Nabi Allah Ibrahim sholat tak? Ismail Sholat. sholat. Dari mana tahu? Quran. Ya. Lalu dikejar. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu sholat, lalu sholatnya seperti apa? Ya, Nabi Isa sholat, Nabi Ibrahim sholat. Kalau begitu sholatnya seperti apa? Ya jawabnya buh. Ya, jawab saja nggak tahu. Kenapa? Rasulullah SAW tidak menjelaskan, Quran tidak menjelaskan. Tapi yang pasti mereka adalah sholat. Bagaimana sholatnya? Buh. Ya, tapi sholat satu itu, tapi puncak sholat yang paling sempurna adalah sholat kita, sholat umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana puncak kesempurnaan ajaran Islam itu adalah pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa wa atmamtu atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Mereka sholat? Iya. Seperti apa sholatnya? Nggak tahu. Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan. Karena itu jangan ngarang-ngarang. Sholatnya Nabiullah Musa, Nabiullah Isa itu kalau takbir ngangkat tangannya dicicil. Ya apa dicicil? Ya. Diangkat tangan kanan dulu. Allahu Akbar. Ngarang-ngarang. Ya. Nah, terus Isa dikabarkan dalam ayat berikutnya, wa barra biwalidati wa lam yaj'alni jabbar syakir. Dijelaskan bahwa Nabi Isa itu adalah anak yang amat sangat berbakti kepada ibunya dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong, rendah hati. Isa itu rendah hati. Nah, ayat 33-nya, ibu-ibu, bapak sekalian yang ada ibu-ibu enggak? Nah, bapak sekalian yang saya hormati, ayat 33-nya, coba. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan, keselamatan senantiasa dilimpahkan atasku. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Berarti Isa informasinya berarti Nabi Isa dilahirkan. Kalau dilahirkan tidak mungkin Tuhan kok dilahirkan gimana? Ya. Wa yauma amut, dan aku juga diberkahi pada saat wafatku. Wa yauma ub'atsu hayya, dan diberkati pula pada saat aku dibangkitkan nanti. Itu informasi tentang Isa. Masih mau lagi ayatnya? Nah, silakan dibuka 616 untuk mendapatkan penjelasan tambahan tentang siapa Nabi Isa. 616 As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum jami'an. Ya. Inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Ketemu ya? Ya. Dari ayat itu kita mendapatkan informasi tambahan tentang apa? Wa il qala Isa bin Maryam. Isa itu anak Maryam, bukan anak Tuhan. In ya bani Israel,
Ya, Nabi Isa itu adalah Utusan Allah. utusan Allah atau Rasulullah kepada siapa? Bani Israel. Bani Israel. Jadi Isa itu adalah nabinya Bani Israel, bukan nabinya orang Balikpapan. Malah lama. Malah orang Balikpapan ada yang Israel. Ya, Nabi Isa itu nabi dan rasul bagi Bani Israel. Tapi yang ikuti ajarannya sekarang bukan hanya Bani Israel, yang Bani Israel sendiri mau membunuh. Ya. Inni Rasulullah ilaikum. Ya Bani Israel, jelas sekali ayatnya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu. Ini bukan untuk umat manusia Nabi Isa itu, tapi untuk Bani Israel. Apalagi bukan untuk orang Indonesia. Salah alamat. Orang Israel sendiri marah sama Nabi Isa sampai mau dibunuh. Ya, ibu bapak sekalian dan saudara. Tuh. Jadi kita dapat informasi 3 tambahannya di ayat 6 surat 61. Ya, saya akan lompat ya. Masih banyak sebenarnya, saya akan lompat supaya nanti kita ketemu Natalnya. Allah itu mengkonfrontir ya. Allah mengkonfrontir Nabiullah Isa alaihissalam. Silakan dilihat surat Al-Maidah 116. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi wa anta 'allamul ghuyub. Ketemu ya? Ya, minta tolong Mas Bapak. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang. Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 tahun selain Allah. 2 tahun, 2 Tuhan. Astagfirullah. Jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan aku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya, pesan kuatnya ayat ini adalah Allah ingin meyakinkan, mengklarifikasi, mengkonfrontir kepada Nabi Isa. Benarkah kamu pernah mengajak, mendakwakan dan menyuruh umatmu agar mengakuimu dan ibumu sebagai 2 Tuhan selain aku? Ya, ditanya begitu, Isa, apakah kamu pernah mengatakan kepada umatmu, mengajak kepada umatmu agar mengakui kamu dan ibumu sebagai 2 Tuhan selain aku? Jawaban Nabi Isa apa itu? Hebat sekali jawabannya. Subhanak, maha suci engkau. Ya. Siapa yang pertama kali mempopulerkan kata subhanak? Siapa? Nabi Musa. Nabi? Halo. Nabi
Yunus. Mulai ngarang-ngarang gitu. Apa yang dilebut Yunus? Yang pertama kali mempopulerkan kata subhanak itu adalah malaikat. Ayat 32 surat Al-Baqarah itu ya. Dalam tanda kutip. Malaikat itu kan ketika mendengar rencana Allah menciptakan Nabiullah Adam sebagai khalifah, malaikat itu dalam tanda kutip ya, menampilkan dirinya sekali lagi dalam tanda kutip sok tahu malaikat. Sok tahunya gimana? Kan malaikat bertanya kepada Allah ya. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yufsidu Dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang hobinya membuat Kerusakan. di muka bumi dan suka menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu wa nusabbihu bika wa nahnu nusabbihuka wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, sementara kami kira-kira begini. Ya Allah, apa enggak cukup Engkau menciptakan kami yang senantiasa bertasbih, mensucikan dan memuji-Mu? Ini kan sok tahu di malaikat. Apa? Dijawab oleh Allah ayat itu apa? Ini alam wa la ta'lam. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu Ketahui. Ayat 31-nya mulailah Allah mengajarkan beberapa nama sejumlah benda kepada Nabi Adam. Ayat 31-nya itu wa'ala ma'adam al-asma'a kulla thumma aradahum bidiyah. Sesudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, lalu diperlihatkan kepada bangsa malaikat, jin, bangsa malaikat. Lalu ditanya thumma aradahum, ya, diperlihatkan benda-benda yang tadinya sudah diajarkan nama-namanya oleh Allah kepada Nabi Adam, diperlihatkan kepada bangsa malaikat. Summa aradahum 'alal malaika fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Layak, malaikat, ini apa namanya? Ini sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Ini namanya apa, Pak? Sampai anak cucunya Adam. Masa nggak tahu ini? Roti. Masa roti ini? Roti kan? Ya. Bukis. Ya. Ditanya oleh Allah, hai malaikat, jika pertanyaan dan dugaanmu benar, ini sekarang kamu jawab. Ini apa namanya? Nggak tahu. Ini apa namanya? Nggak tahu. Tapi jawabnya bukan tidak tahu. Dijawab Subhanak, Maha suci Engkau. Ya, kapan-kapan lah nanti lain kali kita ngaji Subhan. Itu luar biasa ini. Dan orang cerdas itu akrab dengan kata Subhan. Masih apa kau? Jadi orang cerdas itu apa? Subhanallah. Kan ada di surat Ali Imran ayat 190 191 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ayatin Albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ya. Kemudian dia mengatakan apa? Ma khalaqta hada batilan. Subhanak. Sesudah mengucap subhanak, doanya enggak macam-macam. Fakina adzabannar. Orang cerdas itu yang paling ditakuti adalah neraka. Nah, kita kalau berdoa itu lebih sering minta apa? Ini orang cerdas itu pertama doanya apa? Di ayat itu Subhanaka
wakina Ada benar. adzabannar. Untuk apa ini yang banyak kalau masuk neraka? Halo. Sementara itu, kalau kita umumnya kalau berdoa apa? Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesehatan, rezeki ya. Rezeki yang melimpah bla bla bla. Lali minta dijauhkan dari neraka. Untung ada doa sapu jagat. Kalau tidak ada doa sapu jagat, jangan-jangan kita nggak pernah berdoa dijauhkan dari neraka. Ya, ya Pak. Kita minta dijauhkan dari neraka kan untung ada doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil fil akhirati akhirati hasanah wa qina wa qina adzabannar. adzabannar. Kalau tidak ada doa sapu jagat itu lupa minta dijauhkan dari neraka. Di sini duwe air doa. Ya Allah, murahkan rezeki saya, berikan kesehatan. Untuk apa sehat kalau masuk neraka? Untuk apa kaya kalau masuk neraka? Untuk apa jadi presiden kalau ujungnya masuk neraka? Ya, kapan-kapan lah ngaji subhan. Ya, coba Pak sekalian yang saya hormati. Nah, saya akan tutup. Siapa saja yang meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan, Isa itu termasuk disalib, dibunuh. Saya coba buka satu lagi lah. Silakan dibuka di surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Wa qawlihi Inna qatalna al-Masih ibn Maryam Rasulullah ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Ketemu Mas? 157. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Ya, makasih. Sudah cukup sampai situ. Jadi ayat itu menyatakan bahwa Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang mereka bunuh dan yang mereka salib itu adalah orang yang wajahnya diserupakan oleh Allah mirip dengan Isa. Ini tafsirnya lumayan panjang. Jadi Bapak sekalian, nah, Natal itu adalah pengejawantahan keyakinan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, lahir di 25 Desember. Tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Mitra dalam legenda sejarah Yunani Kuno. Karena yang ngarang Isa itu adalah Al-Masih. Itu siapa? Ya, kelompok orang-orang Yunani kuno itu. Ya. Menyatakan Isa lahir di bulan Desember. Ya, Desember Palestina seperti ini. Ini musim dingin, tidak ada rumput, tidak musim buah kurma. Sementara saat Isa mau dilahirkan, itu perintah Allah kepada Maryam apa? Suruh menggoyak pangkal pohon kurma. Di saat kambing-kambing itu cari rumput, itu musim panas. Palestina musim panas itu, ya tumbuh rerumputan, tidak musim salju. Mana bisa musim salju?
salju, kambing makan rumput. Tutup salju semua. Atau nanti bisa dilihat ayat 23, 25 surat Maryam. Tapi itu nanti saja. Saya akan tutup begini. Allah mengatakan kafir siapa saja yang meyakini Isa itu sebagai Tuhan atau satu di antara tiga unsur Tuhan. Silakan dilihat di surat Al-Maidah ayat 72-73 surat Al-Maidah ayat Maidah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ketemu Mas? Ya. Al-Maidah. Al-Maidah berapa itu? 73. Ya, 73. Nah, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal Itu ayat 73. Ini berapa? Ayat 72. Oh, 72 atau atasnya, Pak? 73-nya juga betul. Oh, lah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Satu ya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Atau saya balik, sungguh kafirlah orang yang mengatakan dan meyakini bahwa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah atau Tuhan. Kafir ya. Ayat 73-nya. Ayat 73-nya, Laqad kafara alladziina qalu innallaha ya. sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ya, makasih. Itu yang kemudian muncul istilah Tas. Trinitas, kafir. Ya, nah. Lalu bagaimana Allah memerintahkan kita menyikapi upacara keagamaan orang lain, khususnya juga nanti upacara keagamaan yang lain. Silakan dilihat An-Nisa 140. Ini penekanannya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'khudhu ma'hum hatta yaqulu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Ketemu Mas? Ya, apa itu larangannya? Sungguh Allah telah menurunkan bagimu dalam kitab Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya apabila tetap berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan mereka, orang munafik dan orang kafir, di neraka jahanam. Ya. Larangannya apa? Dilarang apa? Duduk bersama mereka. Duduk. Ya. Masalahnya apa dilarang duduk? Kalau kita tahu, kita mendengar ayat Allah diingkari dan diolok-olok. Pertanyaan saya, Natal itu mengingkari ayat Allah enggak? Mengingkari. Ingkari enggak? Ingkari. Ayat mana yang diingkari? Ya, semua tadi kita coba. Ya? Ya semua itu tadi Semua tadi. yang saya sebutkan dari awal tadi, itu semua diingkari. Tapi kan kemudian lama kita memberikan penjelasan. Ya, kita juga punya kemampuan ingatan terbatas. Saya yang paling gampang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ayat menyatakan Allah Qul huwallahu ahad. Allah itu Isa. esa. Tiba-tiba ada yang mengadakan acara. Siapa bilang Allah itu esa? Saya aja punya 3. Ngingkarin aja. Ingkari. Malah enggak. Ya malah lah. Siapa bilang
bilang Tuhan itu satu, saya aja punya 4. Malah kan? Dihindari, ya perintahnya apa? Larangannya apa? Dilarang duduk, janganlah kamu duduk bersama mereka. Kalau kamu duduk bersama mereka, maka kamu sama dengan mereka. Innakum idzam mithlum. Artinya sama-sama kan kafir. Mau disamakan sama-sama kafir. Ujungnya nanti di mana? Dikumpulkan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Ujungnya sama-sama dikumpulkan di jahannam. Ya. Itu ya. Inilah ayat-ayat. Sebenarnya banyak ya ayat-ayatnya, cuman kan waktunya terbatas. Ya, ada yang ingin